Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif hari Kamis Putih berdasarkan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Yesus adalah teladan dalam kerendahan hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang bangsawan Cina yang menyelenggarakan pesta besar untuk pernikahan putrinya. Dia mengundang banyak orang ke pesta itu. Sayangnya, sebelum pesta dimulai, hujan turun dengan sangat lebatnya. Akibatnya, halaman tempat pesta itu menjadi lumpur dan becek. Kendati demikian, banyak orang hadir pada pesta itu. Ketika pesta hendak dimulai, muncul seorang tamu agung utusan kaisar yang datang dengan kereta khusus. Namun malang baginya, ketika ia turun dari kereta, ia tergelincir dan jatuh. Mukanya berlumpur dan pakaiannya kotor. Dengan keadaan seperti itu, ia tidak mungkin masuk ke ruangan pesta. Beberapa tamu tertawa melihat keadaan itu. Namun, pelayan yang sigap segera memberitahukan hal itu kepada tuan pesta. Tuan pesta mengundang tamu itu masuk, tetapi dia menolak karena dirinya berlumpur. Tuan pesta merasa tidak enak. Setelah berpikir sejenak, tuan pesta itu pun menceburkan diri ke dalam lumpur, sehingga ia pun menjadi kotor sama seperti tamunya. Kemudian, ia menggandeng lengan tamunya itu memasuki ruang pesta. Orang-orang yang melihat hal itu tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, tentu banyak orang yang menganggap perbuatan tuan pesta itu sebagai keterlaluan dan sangat bodoh. Tetapi yang melakukan hal itu bukan tanpa pertimbangan. Dengan menceburkan diri ke dalam lumpur, ia menyelamatkan tamu agung itu dari rasa malu sehingga memungkinkan dia ambil bagian dalam pesta itu. Mungkin hal yang sama bisa dikatakan tentang Yesus yang dalam perjamuan malam terakhir membasuh kaki para muridnya. Dalam adat istiadat Yahudi, tugas membasuh kaki dilakukan oleh para hamba. Tetapi Yesus mengambil alih tugas hamba itu dan malah mencuci kaki para muridnya. Saudara-saudari terkasih, pada malam ini kita merayakan kembali peristiwa pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir yang dikenangkan kembali oleh Yesus dan murid-muridnya di sebuah ruangan atas di Yerusalem. Bagi orang-orang Yahudi, pesta Paskah merupakan pesta yang sangat dinanti-nantikan. Adalah kerinduan yang paling besar di dalam diri orang-orang Yahudi untuk selalu merayakan Paskah di Yerusalem, di mana mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi lainnya yang berdatangan dari seluruh wilayah Palestina. Sebagaimana orang-orang Yahudi lainnya, demikian Yesus dan murid-muridnya datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah. Di dalam perayaan Paskah itu, Yesus tidak cuma mengajar tentang pentingnya melayani satu sama lain dalam semangat kerendahan hati, tetapi dia juga membasuh kaki para muridnya. Dalam tradisi masyarakat Yahudi, seperti tadi telah dikatakan, membasuh kaki adalah tugas para hamba. Pekerjaan mencuci kaki dianggap sebagai pekerjaan yang agak hina, dan karena itu orang yang melakukan pekerjaan itu mestinya para hamba. Dengan mencuci kaki para muridnya, Yesus mengajarkan mereka untuk tampil beda. Kalau orang-orang di dunia ini gila hormat dan gila kuasa, maka para murid Yesus harus menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati dan suka melayani. Kalau orang-orang di dunia ini bekerja bukan tanpa pamrih, maka murid-murid Yesus harus bekerja tanpa pamrih. Yesus adalah seorang guru yang mengajar bukan cuma dengan kata-kata, melainkan juga dengan teladan hidup dan contoh konkret. Di masa ini, dunia mengalami krisis keteladanan.
Ada jarak yang semakin lebar antara kata dan perbuatan. Tidak ada kecocokan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Apa yang ditampilkan di depan umum berbeda dengan apa yang dihayati dalam hidup pribadi. Apa yang tampil di bagian depan panggung berbeda sekali dengan apa yang terjadi di belakang panggung. Orang bisa beri kesan luar biasa, walaupun di dalam kenyataannya tidak demikian. Orang-orang seperti ini seringkali disebut NATO, no action, talk only. Hanya omong dan tidak buat apa-apa. Padahal kita semua yakin bahwa tindakan berbicara lebih kuat dari perkataan. Banyak orang diyakinkan dengan contoh dan teladan hidup, bukannya dengan kata-kata hampa. Semoga berkat kekuatan yang kita terima dari Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada malam ini, kita dimampukan untuk mengikuti Tuhan dalam hal keteladanan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.